Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja Hot Strip Mill 2 milik PT Krakatau Steel Persero Tbk yang memproduksi baja kanai panas berteknologi 4.0 terbaru. Presiden berharap pabrik baja canggih ini bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga kedepannya tidak ada lagi impor baja. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik industri baja Hot Strip Mill 2 milik PT Krakatau Steel Persero Tbk di Cilegon, Banten. Pabrik baja terbaru milik emiten berkode saham keras ini memproduksi baja canai panas dengan menggunakan teknologi terbaru di industri baja dan hanya ada di 2 negara saja, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu, pabrik Hot Strip Mill 2 tersebut memiliki kapasitas produksi baja jenis hot roll coil atau HRC sebesar 1,5 juta ton per tahunnya. Dan kedepannya akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton per tahunnya. Presiden berharap hadirnya pabrik baja yang sudah canggih ini bisa memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri sehingga kedepannya tidak ada alasan untuk melakukan impor baja dan bisa menghemat devisa negara hingga 29 triliun rupiah per tahunnya. Kita akan saksikan peresmian Hot Strip Mill 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada 2 di dunia. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Seperti diketahui, pabrik ini merupakan pabrik pertama yang mampu menghasilkan HRC dengan kualitas premium dan tertipis di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita pagi ini, kurangi impor, pemerintah akan mengejar produksi baja dalam negeri dan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Silmi Karim. Beliau adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya, selamat pagi, Pak Silmi. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini, Pak? Kabar baik dan Ya, sehat. Terima baik. kasih. Terima kasih atas waktu yang disediakan dan kami ucapkan selamat nih atas peresmian pabrik baru dari Krakatau Steel, di mana pemerintah berharap dengan adanya pabrik ini kemudian bisa mengurangi impor baja di dalam negeri. Nah, bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apakah ini bisa segera terwujud atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara impor, saya rasa setiap negara pasti tidak gembira kalau impornya tinggi. Ya. Nah, dari sisi dunia usaha melihat itu adalah peluang, sehingga antara impor dengan peluang dipayungi oleh kebijakan yang tepat itu akan memberikan keuntungan, bukan hanya keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga keuntungan untuk negara berupa penghematan devisa dan juga penurunan defisit neraca perdagangan. Dan yang lebih penting lagi adalah investasi. Kenapa saya bilang investasi? Karena Indonesia gencar menarik investasi ke Indonesia. Ya. Tetapi kita juga harus menjamin bahwa yang investasi Indonesia harus untung. Karena kalau tidak untung, maka ini akan menjadi satu bad promotion. Nah, kenapa misalnya tidak untung? Ya karena misalnya tata niaganya atau marketnya tidak mendukung produk dalam negeri. Membuka keran impor. Terus tentu pasti ada kepentingan. Ya namanya usaha, ada yang bidangnya industri, ada yang bidangnya trading. Nah, jadi pro kontra mengenai impor itu hal yang wajar. Baik. Nah, disitulah dibutuhkan wasit, yaitu pemerintah. Oke, tapi kalau kita bicara, tadi sudah disampaikan juga bahwa pabrik ini juga menggunakan teknologi yang paling canggih di industri baja, bahkan hanya dimiliki oleh 2 negara, Amerika Serikat dan Indonesia ini. Pak Silmi mungkin bisa menjelaskan seberapa canggihnya sih pabrik baru milik Krakatau Steel ini? Ya, jadi produk baja itu kan bermacam-macam. Ya, salah satu yang paling sulit adalah membuat hot roll coil. Kenapa ini sulit? Karena ini dilakukan masih dalam proses panas, hot. Setelah itu, produk turunan setelah hot roll coil adalah cold roll coil. Namanya juga cold, proses dingin. Nah, proses panas ini ya itu
diproses dari baja yang dihasilkan oleh smelter atau hulu, yaitu slag. Nah, slag ini ya dalam keadaan dingin, ya, dipanaskan ya 1400 derajat, kemudian ini ditipiskan. Nah, untuk menipiskan ya dari 60 dari kurang lebih sekitar ya ketebalan 30 sampai 50 cm gitu ya, kemudian ditipiskan ya menjadi 1,4 mili ya dengan surface yang sama. Ya, dan ini kita bicara adalah baja. Itu tidak mudah. Kemudian kehebatan dari mesin ini adalah bukan hanya dalam konteks 4.0, tetapi ada artificial intelligence ya, AI ya, yang kemudian dia akan belajar ya, kemudian versi otomasinya dia akan menyesuaikan karena ini panjangnya nih dari dari slab ini panjangnya bisa langsung menjadi 1 kilometer dan digulung. Ya kan roll ya coil. Nah, itu nanti kegunaannya adalah salah satunya untuk otomotif. Nah, untuk baja otomotif itu membutuhkan kualitas premium. Iya. Berarti memang ini sudah dipastikan akan sangat mendukung nanti kinerja dari Krakatau Steel dan juga memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri, Pak Simil. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan baja di dalam negeri sendiri, sejauh ini seberapa besar sih dengan kita tahu pemerintah juga terus membangun, kemudian terus menggenjot lagi pembangunan infrastruktur? Ya, jadi 5 tahun terakhir ya ada kenaikan baja, konsumsi baja. Ya. Kalau 2014 itu sekitar 50 kg per kapita per tahun. Ya. Rata-rata dunia itu sebenarnya lebih tinggi dari itu. Tetapi dari 50 kenaikannya itu signifikan ke 71 di 2019. Kita tidak hitung yang 2020 karena distorsi karena COVID. Ya. 2019 71 kg per kapita per tahun ya. Dan saya yakin ke depannya akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan infrastruktur pembangunannya dan juga dengan membangunnya industri. Kenapa Korea bisa 1.400 kg per kapita per tahun? Karena industrinya maju. Ya. Karena infrastruktur kan ada batas. Tapi kalau industri itu kan merupakan satu kebutuhan. Nah, bagaimana dengan impor? Ya. Nah, kita khususkan aja dulu ke hot roll coil. Ya. Kebutuhan impor itu bervariatif, ya. Kalau kondisi normal sekitar 4,5 juta ton. Hanya hot roll coil. Ya. Kalau kondisi sedang tidak normal seperti COVID itu 3,5 juta ton. Ya. Nah, kapasitas Krakatau Steel itu ada 1,5 yang baru kita launching kemarin pabriknya. Sebelumnya ada 2,4 juta. Artinya Krakatau Steel sendiri 3,9 juta. Ditambah dengan produsen lain HRC di Indonesia ada 1 juta ton. Sehingga 3,9 ditambah 1 juta artinya 4,9 juta ton. Baik. Nah, kalau kita melihat kebutuhan yang hanya 3,5 sampai 4,5 juta ton sudah terpenuhi. Harusnya import tidak dibutuhkan. Nah, apakah dengan kelebihan dari produksi tadi akhirnya kita bisa mengekspor lagi hingga saat ini? Ekspor jelas ya, kayak KS sendiri kan kenaikan ekspornya itu kan cukup signifikan. Ya, ratusan persen. 3 bulan pertama bahkan 16 kali. Ya, tetapi kalau sampai Juli itu sekitar 5 kalinya. Ya, pertumbuhan ekspor Krakatau Steel. Ya. Dan dari bulan Mei itu kan sebenarnya pabrik ini sudah mulai beroperasi ya dalam masa perdana lah ya. Nah, jadi di sini ekspor tetapi jangan lupa pasar lokal. Kenapa kita repot ekspor kalau pasar lokalnya malah diambil negara lain? Ya. Nah, tentu di sini ya yang saya sampaikan di depan
bahwa ada kepentingan trader, kepentingan industrialis. Oke. Nah, kalau trader pasti inginnya impor, ya, terus kemudian menggunakan cara-cara yang kurang tepat, misalnya memanfaatkan tax rebate, ya, memanfaatkan circumvention, ya, pengalihan HS code. HS code adalah satu penanda, ya, produk untuk dikenakan bea masuk yang mana. Baik. Nah, ini kadang-kadang dimainkan. Bea masuknya itu diganti dengan yang bea masuknya 0. Oke. Ya, namanya circumvention. Nah, yang begini-begini harus diberantas. Bersaing secara fair adalah hal yang harus dijamin dalam kelangsungan usaha di Indonesia. Oke. Kita tidak boleh anti impor, ya. Impor itu pasti ada, tetapi harus mengikuti cara-cara yang baik. Oke. Ya. Pak Silmi, tapi kalau kita cermati hingga saat ini tadi, dari sisi bagaimana upaya menjaga bahwa tadi ada mungkin oknum-oknum yang masih tetap ingin mengimpor, meskipun tadi yang Anda sudah katakan begitu, menggunakan cara-cara yang tidak tepat begitu, apakah ini juga sudah menjadi fokus perhatian dari pemerintah menurut Anda? Sangat, karena Pak Presiden sendiri menyampaikan, ya, bahwa ya jangan lagi ada impor. Iya. Ya. Jadi di sini sangat tepat seorang pimpinan tertinggi menginstruksikan, ya, kepada pembantunya, kepada kita semua, ya, termasuk kepada menteri kabinetnya, untuk bagaimana caranya menurunkan impor. Iya. Ya. Tetapi kan tidak mungkin seorang presiden memeriksa setiap saat. Ini harus dijabarkan oleh para pembantunya supaya impor itu pasti turun. Oke. Karena kalau alasan impor itu pasti bisa dicari, ya, dengan segala macam cerita. Krakatau Steel tidak sanggup, ya, delivery lambat, ini itu dan lain sebagainya. Itu tinggal dibuat, tapi kan kembali lagi kepada niatnya. Ya. Kalau niatnya pengen memberantas impor, pasti bisa. Ya. Dan yang kita minta adalah sebenarnya bersaing secara fair. Karena yang diimpor juga kadang-kadang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya. Misalnya apa? Ketipisannya, ya, untuk produk hilir itu lebih tipis, tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang dirugikan siapa? Konsumen. Yeah. Konsumen tahunya hanya lebih murah, tetapi secara kualitas itu lebih buruk. Nah, ini kan juga salah satu cara untuk mengelabui daripada konsumen. Kasihan konsumennya. Oke. Nah, kita harus jaga. Jadi SNI itu bukan hanya melindungi industri, tetapi juga melindungi konsumen. Baik. Dan itu juga perlu dilihat seperti apa sih. Kemarin juga sempat ramai informasi banjir baja impor begitu yang harganya lebih murah dari produsen lokal begitu. Bagaimana Pak Silmi menanggapi informasi yang beredar cukup hangat juga kemarin itu? Begini, kalau produk baja itu kita bisa hitung. Iron ore itu kita tahu harganya berapa. Naik turunnya itu kita tahu. Proses produksinya seperti apa itu ada benchmark. Oke. Jadi baik. Kita kalau harga itu murah, itu pasti ada subsidi yang dilakukan suatu negara. Kalau harga itu lebih murah, pasti standarnya dia kurangi. Nah, ini tidak boleh masuk. Baik. Apalagi sampai dia menipu HS code. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ya. Istilahnya itu baja boron. Baja boron. Ini yang saya lagi usahakan dikenakan biaya masuk anti dumping untuk alloy steel kode tertentu. Ya, saya sampaikan juga kemarin dengan Presiden dan disupport oleh Menteri Marinvest. Ya. Hal ini penting. Karena apa? Nanti kita usulkan kenakan juga ditetapkan oleh pemerintah. Mereka lari lagi pakai HS code yang lain. Oh, oke. Akalnya banyak. Jadi Iya. Baik. Ini menarik kalau kita cermati dengan upaya-upaya yang masih tetap mencoba nampaknya mengganggu dari industri baja di Indonesia. Tapi tahan dulu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Silmi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Oke, Pak Silmi, kita baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan informasi terkait dengan realisasi impor baja. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini kuartal 1 2021 berbanding dengan kuartal 4 tahun 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di kuartal keempat kita lihat impor baja ke Indonesia sekitar 1,1 juta ton dengan nilai 764 juta US dollar. Kemudian kita lihat di kuartal 1 2021 ada peningkatan dari 1,1 menjadi 1,3 juta ton atau sekitar 1 miliar dolar Amerika, naik sekitar 19%. Itu dia untuk realisasi impor baja. Dan berikutnya kita lihat impor produk baja Indonesia apa saja sih yang dilakukan begitu? Ya, pertama ada baja lembar tipis. Ini kuartal 1 2021 419 ribu ton, ini berbanding dengan 360 ribu ton di kuartal keempat tahun 2020. Kemudian ada plat baja hitam atau HR coil, ini juga ada sedikit peningkatan pada kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020 dari 383 menjadi 326 di kuartal sebelumnya. Dan plat baja putih atau CR coil dari 206 menjadi 279 ribu ton. Batang kawat ada sedikit penurunan dari 108 menuju 98 ribu ton. Kemudian untuk baja batang 66 menjadi 79 ribu ton dan section 51 menjadi 74 ribu ton. Itu dia update dan terkait dengan impor baja dan produk baja di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Silmi Kalim. Ya, Pak Silmi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita bicara mengenai realisasi impor baja, tadi sudah disampaikan kuartal 1 di 2021 ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal 4 sekitar 19%. Dan apa yang perlu dicermati dengan kondisi saat ini, meskipun Anda tadi juga menyatakan impor baja juga sebenarnya tidak bermasalah asal memang tepat begitu penggunaannya, Pak Silmi. Ya, halo. Iya, Pak Silmi mungkin, iya. Jadi kalau kita bicara impor, itu harus pada produk-produk yang tidak bisa diproduksi. Iya. Kemudian harus memenuhi juga aturan main. Kemudian harus memenuhi standar. Oke. Ya. Nah, yang kita bangun itu kan satu ekosistem industri, klaster industri, dari hulu sampai hilir. Nah, ini kan harus istilahnya dijaga, supaya antara hulu dan hilir ini bisa sinkron. Kalau hilirnya dikasih impor, hulunya pasti kena, ya kan? Karena produknya tidak jalan kan? Betul. Karena hilirnya sudah dapat. Kemudian dengan import harga dumping, artinya merusak struktur harga. Nah, dengan merusak struktur harga, akhirnya bisnis itu tidak optimal, ya, karena harus menghadapi harga dumping. Dan itu akan membuat suatu industri di suatu negara mati. Setelah mati, akan menjadi ketergantungan terhadap impor 100%. Itu berbahaya. Indonesia negara besar, dengan cita-cita besar. Ya. Kalau hanya kalah dengan para importir atau kalah dengan produk-produk luar, itu kan sangat menyedihkan. Kita harus membangun ya, produk-produk Indonesia agar malah bisa ekspor ke luar negeri. Oke. Dan alhamdulillah, maksud saya kita banyak kemajuan gitu ya. Betul. Tetapi jangan sampai lupa bahwa ada PR-PR di kita yang harus kita bereskan agar kemudian produk Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai dari sisi kualitas begitu, ada yang memang membanding-bandingkan dengan kualitas yang impor dengan produk lokal. Sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini dengan SNI seharusnya kita menang dong posisi dari sisi kualitas maupun dari gampang aja. Produk KS itu dipakai di Eropa. Oke. Eropa itu kan punya standar yang tinggi. Setuju. Dan kita sebagai bangsa Indonesia bangga dong produk kita masuk Eropa. Jadi kalau bilang kualitas kita jelek,
Apa iya produk bisa masuk ke Eropa tuh jelek gitu kan? Oke. Adalah gampangnya. Saya nggak panjang lebar bilang barang kita bagus atau apa barang kita masuk Eropa. Udah itu sebagai Bukti ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau dilihat ya dengan kondisi seperti ini, Pak Jokowi juga sempat menyebutkan bahwa ini apabila produksi baja di Indonesia ditingkatkan bisa menghemat dari importasi yang dilakukan sekitar 29 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar, Pak Silmi. Sangat besar. Ya. Karena baja itu kan berat. Iya. Ya. Dan dia sebagai mother of industry. Jutaan ton. Iya. 1 ton itu harganya kurang lebih $1.000 saat ini. Ya, artinya 1 kilogram itu sekitar 15, 16, 17 ribu, tergantung produk. Ya, kita ambil gampangnya aja lah. Ya, 1 ton $1.000, 1 juta itu kan berarti udah 1,6 miliar, 1 juta, 16 triliun, ya kan? Nah, kalau misalnya produknya itu adalah produk yang lebih besar lagi, lebih hilir lagi, ya, lebih dari 29 triliun. Jadi jangan heran kalau misalnya komoditas baja itu masuk di nomor 2 atau nomor 3. Nilai import yang menekan neraca perdagangan. Ya. Dan semakin maju suatu negara, kebutuhan bajanya semakin meningkat. Jadi bisa lebih lagi. Kalau kita biarkan, ya, bisa lebih lagi. Tetapi kan kita tidak biarkan. Makanya Pak Presiden menyampaikan, kita bisa berhemat 29 triliun. Kalau impor-impor ini bisa ditata dengan baik, bisa lebih besar lagi. Oke. Iya, ya, berarti dan kita memang juga mengandalkan produk-produk juga hulu dari dalam negeri. Ya. baik, tapi kalau kita sempat juga menyatakan bahwa Presiden upaya mewujudkan sekitar klaster 10 juta ton begitu ya industri baja di wilayah Cilegon pada tahun 2025 mendatang. Ini upaya-upaya apa saja yang sudah disiapkan Pak Silmi untuk mewujudkan itu? Iya, jadi setelah ini kan kita ada rencana membangun cold rolling mill untuk produk CRC, cold roll coil, ya, baja canai dingin. Iya. Nah, inilah yang akan kita investasikan pertama, ya, kita bersama para mitra kita, ya, untuk bangun itu. Kemudian karena kebutuhan tentunya meningkat, HRC kita kan sebenarnya butuh 3,9 juta ton bahan baku dari smelter di hulu, ya, terus kemudian juga produk-produk lain juga membutuhkan, ya. Kita kan juga dengan Krakatau Posko membuat plate sebesar 1,5 juta ton. Ya. Jadi kan kalau di jumlah-jumlah itu kurang lebih sekitar 6 juta. Artinya kita butuh 4 juta lagi. Nah, 4 juta lagi itu akan kita bangun smelternya yang investasinya kurang lebih sekitar 3 miliar. Ya. Nah, jadi 700 juta untuk CRM, ya, untuk produk turunannya HRC. Jadi HRC ada produk turunannya lagi, kemudian kita hulunya lagi. Jadi itu total sekitar mungkin 3,7 miliar, ya, mungkin sekitar 50 triliun, ya, untuk investasi selanjutnya, sehingga target kita 2025, ya, kita sudah membangun tambahan smelter. Ya. Untuk tahun 2022 kita membangun tambahan produk turunan. Baik, kalau kita bicara mengenai target 2025 dengan pembangunan smelter, apakah lokasinya juga akan terintegrasi di lokasi yang sama dengan Krakatau Steel? Oh ya, karena memang sudah disiapkan. Saat ini kan di Krakatau Posko itu ada satu line blast furnace kapasitas sekitar 3 juta ton. Nah, kita rencana mau ada tambah sekitar ya antara 3 sampai 5 juta ton. Nah, KS sendiri kan ada kurang lebih sekitar 3 juta ton. Ya, jadi kalau dijumlah semua itu 10 juta ton. Jadi bukan hal yang sulit, ya, tetapi memang membutuhkan komitmen bersama, khususnya dalam pengendalian impor. Baik, tantangan terbesar yang akan dihadapi Krakatau Steel dan industri baja nasional untuk mewujudkan tahun 2025 lebih di bagian mana nih bottleneck-nya?
Kalau dari internal sih kita sudah sukses restrukturisasi dan transformasi, ya, dari penurunan biaya, kemudian juga kita menggunakan teknologi terbaru itu memberikan efisiensi yang tinggi, ya kan? Nah, ya kalau ditanya tantangannya sebenarnya di luar kendali kita, ya, tapi kita terus memberikan feeding informasi, melakukan persuasi, melakukan upaya-upaya agar pengendalian impor ini merupakan satu kunci untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan juga untuk menjamin pengembalian investasi dan juga untuk meningkatkan devisa bagi negara, ya, atau menghemat devisa, ya, kemudian juga kaitan dengan neraca perdagangan. Jadi ada beberapa keuntungan dari sisi negara, dari sisi dunia usaha, ya, kemudian dari sisi SDM, ya, dan juga hal-hal lain daripada ekosistem yang terbangun akibat dari Cilegon menjadi sentral baja 10 juta ton. Jadi keuntungannya itu bermacam-macam. Baik, Pak Simi. Dan sampai hari ini investasi terbesar di Indonesia dalam satu shot itu adalah pabrik baja Krakatau POSCO di Cilegon. Waktu itu kurang lebih investasinya sekitar 3,5 miliar US dollar atau sekitar saat itu sekitar 40 triliun. Baik. Oke, kita akan cermati lantas di segmen selanjutnya, Pak Simi. Anda mungkin bisa menceritakan bagaimana optimisme menyikapi dengan pandemi COVID yang masih berlangsung dan untuk upaya juga meningkatkan kinerja perusahaan. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Silmi Khalid. Dia adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya, Pak Silmi, menyikapi dengan optimisme di tahun 2021, kemudian sampai dengan tahun-tahun berikutnya di tengah pandemi yang masih berlangsung. Upaya strategi apa saja yang sudah disiapkan oleh perseroan? Ya, kalau kita bicara pandemi, saya rasa semua harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan pandemi. Ya, saya mengapresiasi, ya, ini tidak mudah, ya, Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 dengan cukup baik. Ya. Saya lihat cukup baik itu karena ada benchmark negara lain itu tidak terkendali. Di Indonesia bisa terkendali dan juga vaksin. Ini adalah modal utama dulu dari sisi environment. Ya. Kemudian dari sisi internal kita, ya, saya mewajibkan vaksin dan hampir 100%. Yang tidak vaksin hanya yang memiliki satu hal penyakit atau lain hal. Tetapi 100% sampai ke keluarga. Ya, sampai kepada ART pun kita take care. Ya, karena kita tidak mau terjadi satu klaster keluarga. Nah, otomatis dari sisi productivity aman. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Indonesia, bagaimana internasional. Ya. Saya melihat, ya, ternyata demand baja itu tidak terlalu terganggu. Yang terganggu adalah kaitan dengan supply-nya. Sehingga di situ terjadi satu peluang. Ini yang kita ambil. Makanya ada peningkatan ekspor secara signifikan dari Krakatau Steel. Dan yang bisa melakukan ini bukan hanya Krakatau Steel, Indonesia. Ya, ekspornya meningkat. Ya, sudah diumumkan dengan sangat baik oleh pemerintah bahwa ekspor dari baja walaupun lebih banyak stainless steel, ya. Jadi ada baja karbon, ada baja stainless steel. Nah, itu artinya peluang besar. Ya. Dan saya melihat bahwa KS sendiri dengan transformasi dan juga sekarang pola bisnis yang semakin baik, ya, kita tidak hanya menjual komoditi saja, tetapi dengan nilai tambah, masuk ke hilir, menjual sistem, ya, dengan peningkatan layanan, digitalisasi, dan lain sebagainya, ini memberikan kelebihan. Ya, baik itu kepada KS internal dan juga kepada pelanggan. Dan ini disambut sangat baik sehingga tren penjualannya naik. Hampir 2 kalinya. Peningkatan penjualan KS di 2021 dibandingkan 2020. Luar biasa, ini apresiasi yang menarik dicermati untuk pergerakan dari upaya-upaya yang dilakukan Krakatau Steel menyikapi kondisi pandemi. Tapi fokus ke depan lebih jauh lagi. Rumah di negerinya sendiri. Ya. Yang kedua, tentunya kita
harus masuk ke ekspor. Ya, supaya paling tidak ya ini adalah strategi global, masuk ke pasar ekspor. Ya. Jangan perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Baik. Itu dia, berarti memang masih banyak mungkin pekerjaan rumah yang harus tetap dilakukan, kemudian upaya-upaya menjaga bahwa semua strategi yang sudah disiapkan bisa terlaksana dengan baik ataupun implementasinya yang perlu dijaga untuk menuju bahwa Krakatau Steel akan menjadi perusahaan nasional yang lebih membanggakan lagi bagi Indonesia. Pak Silmi, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah disempatkan untuk pemirsa IDX Channel, dan tentunya ini menjadi insight yang menarik dengan kondisi dari industri baja nasional. Apalagi tadi sudah ada peresmian pabrik baru untuk Krakatau Steel. Sukses untuk KRAS Pak Silmi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Stay healthy Pak Silmi, terima kasih banyak. Terima kasih, ya sukses selalu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Silmi Karim. Beliau adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di segmen selanjutnya.